bersama Bella di Jendela Bella. Kali ini aku udah ada di tempat yang legendaris banget. Tempatnya ada di Kupat Tahu Pak Slamet Ragil. Kalian penasaran kan di dalam ada menu apa aja selain kupat tahu juga? Jadi guys, Kupat Tahu Pak Slamet Ragil ini nggak cuma ada di Magelang aja loh, tapi punya banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kupat Tahu Pak Slamet Ragil ini memiliki ciri khas dari bumbu kacangnya yang cenderung gurih yang tentunya nggak terlalu manis untuk kalian yang bukan pecinta makanan manis. Kalian udah pernah coba atau belum? Kalau kalian udah pernah coba dan tertarik untuk buka kemitraan Kupat Tahu Pak Slamet Ragil ini, kalian bisa banget untuk ikut buka cabang di kota kalian loh. Hai guys, sekarang di depan aku udah ada dua menu yang ada di Kupat Tahu Pak Slamet Ragil ini. Di depan aku di sebelah kanan aku ini ada tahu gimbal. Terlihatnya sih sama ya, padahal ini dua menu yang berbeda. Ini tahu gimbal dari Semarang, terus di sebelah kiri aku di sini ada Kupat Tahu Magelang. Penasaran banget kan rasanya kayak apa? Nah, bentar aku mungkin kasih tahu dikit ya. Di sini tuh perbedaannya tuh dari bumbunya ya. Kalau di kupat tahu sendiri itu lebih ke bumbu kacang ya kan. Kalau misal di tahu gimbalnya sendiri itu ada bumbu petisnya. Dan ini kalau di tahu gimbal Semarang itu ada keripik. Ini keripik lagi. Ini gimbalnya itu bakwan udang. Jadi di sini tuh bakal ada udangnya gitu. Sedangkan kalau di kupat tahu ada awalnya. Kita cobain aja yang tahu gimbal. Tahu gimbal asli Semarang. Asli Semarang. Kita campur kali ya. Tapi ini dicampur lewat pinggir. Ini ada apa namanya? Kupatnya, ada tahunya, terus ada toge. Hampir sama kayak kupat tahu Magelang, cuman tadi itu aku sebutin bedanya tuh dari bumbunya dan juga dari bakwan dan bumbunya lagi. Ngelem dulu guys. Rasanya tuh menurut aku pribadi, yang aku tuh kurang suka manis ya sebenarnya, cuman ini tuh pas banget. Jadi ada rasa bumbunya, ada tetap bumbu kacang juga kan, ada bumbu kacangnya, terus manisnya tuh pas. Terus kita harus coba ini crispy, yang bikin crispy. Udangnya berasa banget. Sebagai pecinta udang, kira tuh bakal cuman kayak berasa dikit-dikit gitu kan. Ternyata kayak tetap ada daging udangnya sendiri tuh. Kalian lihat. Ini kayak perpaduan udangnya asin, terus crispy, daging udang lagi, udang yang di dalam bakwannya sendiri, terus dicampur ke sambalnya atau bumbunya ini dengan kupatnya. Mantap banget bro. Kita coba. Kita udah coba tahu gimbalnya. Sekarang kita coba kupat lah. Ntar kita bakal makan habis kalau tenang aja.
Karena kita icip-icip dulu ya kan. Lebih pedas daripada tahu gimbalnya. BTW, nggak tahu kenapa aku lebih ngerasa kayak, kalau aku pribadi prefer bumbunya tahu gimbal gitu, karena dia kayak lebih kental, somehow lebih kental, terus lebih nggak ke apa ya, ngomongnya tuh kalau kupat tahu tuh lebih ke bumbu kacang doang kan. Kalau ini tuh masih ada petisnya juga, jadi rasanya tuh kayak beda, slightly beda, tapi aku pribadi coba. Tapi kita coba sekarang sama tahu dan juga pastinya nih. Oh, ini ada kubisnya. Tadi ada kubisnya nggak sih? Ada juga ya. Ada, tapi ternyata aku nggak makan dari tadi. Kita coba. Oke. Kalian tim mana kalau makan tahu kupat? Kupat tahu, tim dicampur semuanya atau dicampur tipis-tipis dari pinggir? Aku dari pinggir. Coba. Ada pupuknya. Harus makan sama pupuknya. Guys, susah. Sama ya, ada tahunya, ada togenya, terus ada kupatnya ya pasti, namanya juga kupat tahu. Kalian harus coba sih, karena kupat tahu ini tuh salah satu makanan asli dari Magelang. Tadi aku juga sempat ngobrol sama bersama sendiri kalau ternyata kupat tahu khas Magelang sama khas Blabak itu ada perbedaannya. Kalau Blabak tuh lebih manis banget, tapi kalau yang di kupat tahu Magelang itu lebih ke gurih, jadi nggak terlalu manis gitu, karena dari segi bumbunya emang lebih banyakan manisnya yang ada di kupat tahu Blabak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang bukan dari daerah Magelang atau daerah Jogja yang biasanya suka manis-manis, itu mungkin kalian lebih bakal prefer ke kupat tahu dari asli Magelang ini daripada yang Blabak, karena dia lebih ke gurih gitu. Makan, kita cobain telurnya. Aku baru kali ini makan kupat ada telurnya loh. Ternyata kupat ada telurnya. Kita coba. Kameramennya pada pengen ya? Sabar ya. Kita dulu yang makan. Cheers. Punya nyolep dihabisin terus closing. Jadi sebenarnya kesimpulan dari dua ini nanti kita habisin ya, cuman kalau aku pribadi dari dua ini aku lebih suka banget sama tahu gimbal. Tahu gimbal ini lebih, karena aku suka udang sih pertama, karena aku lebih suka udang, terus dari segi bumbunya aku lebih suka ada petisnya. Tapi kalian harus wajib coba dua-duanya karena biar kalian tahu perbedaannya tahu gimbal dan juga kupat tahu. Nah, apa? Oh, untuk harga dari tahu gimbal dan juga kupat tahu Magelang ini, di sini itu harganya kupat tahu gimbal itu berapa kak? 18.000. Yang ini 18.000 udah komplit sama apa? Bakwan ya, gimbalnya lah, namanya tahu gimbal harus ada gimbalnya. Kalau kalian tambah telur itu jadi aku harus melihat 22.000. Murah kan? Terus ini kupat tahunya itu harganya khas Magelang cuma 15.000 aja. Kalau kalian tambah telur kayak gini nih, ini jadi 18.000. Nah di sini juga nggak cuma ada kupat tahu sama tahu gimbal aja, tapi kalian juga bisa nyobain soto ayam
soto ayam khas Semarang ya. Soto ayam khas Semarang yang pastinya juga salah satu menu andalan di sini. Jadi ada 3 menu andalan di sini, yaitu tahu gimbal, soto Semarang, dan juga kupat tahu yang kalian wajib coba kalau kalian datang ke Magelang. Nah, lokasinya itu ada di Jalan Magelang, Blabak KM 9, Blabak Magelang, sebelah Balai Desa Mungkit. Kalian bisa langsung aja ke sini. Dan di sini itu kalian bisa lihat pelangnya di depan itu gede banget sih ya. Kalau dari Jogja itu sebelah kanan jalan, tapi kalau dari arah Magelang atau kalian dari Borobudur yang sana itu sebelah kirinya. Gini. Gitu guys. Nah, sekarang aku udah bersama Pak Slamet, pemilik dari Pak Slamet Ragil, dan pemilik dari kupat tahu ini ya Pak. Ya. Nah, aku boleh tanya-tanya sedikit ya Pak tentang kupat tahu ini udah berapa lama sih Pak warung makan ini itu berdiri? Jadi pertama soto Semarang, kemudian kupat tahu Magelang, kemudian ada tahu gimbal. Jadi awal mulanya pertama saya kontrak di depan sana, Mbak. Oh, di depan sana. Ya, pertama kontrak di depan sana 1 April 2007. 2007. Sekarang sudah 16 tahunan, Mbak. Dan sekarang saya sudah punya mitra, jadi sistemnya kemitraan bukan franchise. Itu ada 159 mitra seluruh Indonesia. Wow, di seluruh Indonesia. Ya, paling jauh di Sorong, Papua Barat. Sampai ke Papua ya, tuh. Ya, jadi bisnis saya adalah bisnis silaturahmi, bisnis kekeluargaan, bukan bisnis profit oriented. Nah, makanya saya berbagi ilmu kepada UKM seluruh Indonesia untuk apa ya, untuk bergabung, untuk kewirausahaan. Ya, sasaran saya adalah teman-teman yang kena PHK, yang pensiunan, yang sulit bekerja, ini saya ngajarin tuh, ngajarin di sini, free Pak. Berarti diajarin dari awal pembuatannya gitu ya Pak? Ya, jadi dari resep-resepnya. Ya, jadi kalau bumbu intinya sudah dari saya Pak. Oh, dari jadi Bapak ya? orang tidak bisa memasak pun tinggal dengan bumbu inti saya sudah bisa itu. Dan rasanya pasti sama saya bisa, pasti sama saya bisa. Jadi nanti saya ngajarin training di sini seharian. Terus nanti pas pembukaan di luar Jawa kemarin saya datang ke sana memastikan bahwa rasanya sama saya bisa. Begitu rasanya sama, saya tinggal gitu. Iya, bisa ditinggal gitu ya tinggalkan Pak. rasanya sama. Nah, menarik tuh. Jadi kalian yang ada di luar Jawa mungkin bisa mencoba juga kupat tahu gimbal sama soto Semarang ini di berbagai daerah ya Pak, di Jawa, di Bali, Sumatera, sampai ke Papua, Sorong. Tapi kalau kalian pengen coba yang langsung dari di warung asli pertama kali nih ya Pak, di sini ya, di Magelang, di Blabak ini. Betul. Nah, ini kan aku tadi udah cobain 2 menu ya Pak, ada tahu gimbal sama kupat tahu. Nah, tadi aku dengar juga perbedaannya itu di bumbunya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit biar teman-teman bisa lebih tahu gitu kan. Jadi antara kupat tahu dan tahu gimbal ya. Kalau kupat tahu perbedaannya kan itu bahan dasarnya kenapa disebut kupat tahu. Awalnya tuh kita ngeraciknya tuh kupat dulu Pak. Nah, kupat baru tahu. Nah, ada yang namanya tahu kupat. Kalau saya orang-orang sini dulu mengatakan yang benar tuh kupat tahu karena ngeraciknya pertama adalah kupat baru tahu. Nah, kupat tahu baru sayur-sayuran, baru pernak-pernik ya, macam-macam. Nah, ini kalau kupat tahu ya bahan dasarnya seperti itu. Kemudian ada telurnya itu request saja, pakai suka telur apa enggak itu. Nah, dan telurnya ada 2, pakai ya telur dadar atau telur ceplok. Nah, dan itu istilahnya gurih Mbak, gurih itu tanpa bumbu. Masalahnya kan ini udah ada banyak bumbunya. Ya. Itu yang kupat tahu. Dan kupat tahu sendiri di sini ada 2 macam Mbak. Kupat tahu khas Blabak yang manis, yang jurusnya hitam atau yang kuahnya hitam itu ya, yang manis banget, sama kupat tahu Magelang. Saya yang ikut atau istilahnya merasakan atau seleranya yang Magelang karena tidak terlalu manis. Dan mitra saya seluruh Indonesia suka yang tidak terlalu manis. Itu kupat tahu. Saya Magelang. Kemudian apa bedanya dengan tahu gimbal? Nah, bedanya ada petisnya. Ini kan kuahnya ada hitamnya Mbak. Iya. Nah, kuah hitam itu petis nih. Jadi kuahnya ada petisnya. Nah, itu bedanya. Jadi bahannya sama, kupat, tahu, sayuran, ada tambahan kuahnya, ada petisnya hitam, kemudian ada tambahan bakwan udang. Jadi yang namanya gimbal itu adalah bakwan udang atau payek udang. Payek udang. Nah, dan kenapa petisnya hitam? Karena itu ekstrak udang, Pak. Jadi petis itu ekstrak udang. Kalau di Semarang untuk tahu petis
Tahu Nah, kunyit, ya. kenapa hitam? Karena udang itu lama-lama kalau didiamkan kan pertama merah, kedua pasti hitam Mbak. Kayak terasi itu loh. Ya. Nah, makanya itu petis itu mesti selalu hitam. Kalau yang nggak hitam tuh setahu saya petis hitam. Nah, ini ada bakwannya, itulah perbedaannya Mbak. Dan requestnya bisa pakai telur, bisa enggak. Itu. Kalau dari kupat tahu sendiri kayaknya aku dulu pernah coba yang kalau yang belabak tuh yang kuahnya hitam ya Pak? Ya itu yang belabak, khas belabak Pak. Khas belabak tuh itu namanya pakai juro atau kalau di sini dikatakan pakai kecap buatan. Iya, kecap buatan. Kecap buatan. Jadi kecap buatan. Jadi kecap dibuat sendiri itu loh. Nah, makanya hitam itu. Tapi ada sebagian yang daerah luar Indonesia di Jakarta nggak suka Pak. Oh iya, iya. Karena terlalu manis ya. Kemudian nanti kalau dia punya ada kesehatan utama yang diabetes dia nggak suka itu. Ya. Makanya saya pakainya yang kupat tahu khas Magelang yang orang mantan jenderal masih pernah merasakan kupat tahu Magelang karena karena dulu kan belajarnya atau tentaranya di Magelang. Tapi kelihatan dari bumbunya sih aku dulu juga pernah cobain yang itu. Jadi emang bumbunya di sini kayak bumbu kacang ya Pak. Kalau yang Magelang tuh bumbu kacang, jadi lebih ke gurih. Tapi kalau yang belabak itu bener-bener hitam karena emang kayak kecap, kayak air kecap buatan gitu ya. Tapi tetap ada kayak apa namanya kacangnya dikit ya Pak. Cuman emang lebih banyak. Ya kacangnya di kepiurnya Mbak kalau sini. Kacangnya di kepiur. Jadi emang ternyata satu makanan aja berbeda-beda ya Pak. Menarik banget. Nah kalau mungkin aku mau tanya selain tahu gimbal sama kupat tahu kan juga ada soto Semarang ya Pak. Betul. Nah, itu gimana tuh Pak awalnya kok jadi gini, ada soto Semarang juga nih? Bapak ibu saya kan dulu jualan soto Semarang di Pasar Dargo itu ya, Pasar Dargo terus di Citarum. Jadi saya asli Semarang Mbak. Saya asli Semarang dapat orang sini belabak ya. Jadi asli Semarang dapat orang sini sehingga saya pertama kali soto dulu saya jualan soto kemudian di situ kan sentra kupat tahu baru saya jualan kupat tahu. Kupat tahu saya pilih kupat tahu yang bisa diterima seluruh Indonesia, ternyata kupat tahunya kupat tahu khas Magelang. Nah itulah perbedaannya. Dan kupat tahu untuk soto Semarangnya kan bening Mbak ya, tidak pakai santan. Kemudian ayamnya pasti kaldunya pasti ayam kampung atau paling yang ini merah lah. Itu perbedaannya, dan pakai bawang putih goreng. Nah, nanti kalau mau diracik kan ada itu Mas, sotonya nanti diracikkan untuk di sini dilihatkan ya. Yang soto Semarangnya lebih enak Mas, karena kaldunya ayam kampung Mas. Kalau ayam kampung lebih berasa gitu ya Pak. Karena kekuatan soto itu di kaldu Pak. Kalau kaldunya sedikit kurang gurih. Nah ini mungkin sebelum kita next lagi, aku mau tanya nih Pak, kalau misal teman-teman yang mungkin yang tadi kan Bapak bilang orang yang di PHK atau mungkin mereka mau membuat bisnis tapi mereka bingung, nggak bisa masak, nggak bisa gini, nah itu gimana Pak prosesnya untuk pengen buka? Jadi gini, bagi teman-teman yang mungkin kena PHK, kemudian mungkin resign ya, bisa langsung datang kalau yang di Jawa langsung ke sini aja, atau kontak bersama saya, nanti kesulitannya apa, jadi nanti tak ajari mulai awal ya, mulai mendirikan warung, mendirikan bisnis kuliner sampai sukses lah, sampai jualan. Nanti dari kita bisa mengetahui cara promosinya, cara HPP sekian mau jual berapa, itu tak ajarin semua Mbak. Mau dijualnya HPP sekian mau jual berapa, nanti tak ajarin semua ya. Sharing discuss sama saya free Mbak, gratis Mbak. Nah, yang penting kita kesini ngobrol, terus harus janjian dulu Mbak. Seperti ini kan udah janjian, saya nunggu gitu. Kalau saya kan keliling tuh saya Indonesia, kalau nggak janjian posisi saya kan gimana. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mau usaha terutama kuliner ya, sekaligus saya kan ketua Apulindo Mbak. Nah, Apulindo itu Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Jawa Tengah ketuanya saya, dan Pak Kukrit kan Dewan Kehormatan, Pak Kukrit yang punya suara pendekatan itu Dewan Kehormatan saya. Itu dia ada itu. Nah, makanya selain saya sebagai ketua Apulindo Jawa Tengah, saya mengajak teman-teman yang mau ikut anggota Apulindo silakan ya. Dan nanti kita sharing bersama, kesulitannya apa, kita ngobrol bareng-bareng itu Pak.
mau buka bisnis aja Pak Slamet Ragil itu sangat terbuka ya Pak, Oh, iya. mau diajarin dari awal. Jadi buat teman-teman semuanya jangan takut, bisa langsung janjian aja sama Pak Slamet Ragil buat gimana nih mau buka bisnis apa, Iya. kupat tahu gitu gimana, nanti bakal diajarin dari awal sampai akhir. Oh, saya. Nah itu tadi mungkin Bapak Karamel ada tambahan pertanyaan? Udah cukup mungkin buat teman-teman yang mungkin penasaran bisa langsung datang aja ke Kupat Tahu Pak Slamet Ragil di Blabak ini ya Pak. Babak ya. Alamat lengkapnya turnya Jalan Magelang Jogja KM 9. Oh, oke. Belabak Mungkik Kabupaten Magelang. Dicatat. Itu alamatnya seperti itu. Alamatnya itu ya, Pak? Iya, alamat di situ. Nomornya HP di situ. Silakan nanti mau belajar, mau sharing, diskus, konsultasi sama saya free. Mungkin Instagramnya apa Pak biar teman-teman bisa tahu Instagramnya nih. sama Slamet Ragil. @Slamet Ragil itu aja. Nanti bisa hubungin Bapak di Ya. Slamet Ragil itu ya Pak. Instagram bisa, di YouTube bisa, di apa? Keren nih, Pak. Di Facebook ada itu loh. Twitter juga ada. Wah. Itu memang Semuanya ya, Pak? Semuanya karena ya? medsos kan mumpung gratis promosinya, jadi saya ikut Bener semuanya. banget. Termasuk snack video. Komplit lah saya. Kemudian Ya, Pak. Oke Pak Slamet terima kasih banyak Ya. udah diizin mampir ke sini, Ya. dicobain tahu gimbal sama kupat tahunya enak-enak. Ya. Aku jujur Mas nih, Soto ya, Mas Soto habis ini. boleh habis Soto, ini ya. disuruh nyobain satu lagi nih ya. Ya. Tapi kalau dari dua ini aku lebih suka ini Pak. Gimbalnya ya? Iya, kalau Ada aku petisnya pribadi. soalnya. Lebih apa ya? Lebih berasa aja gitu. Ya. Ada petisnya tuh jadi Satu rasanya ada beda. petisnya, kuahnya lebih enak, Mbak. Iya, menurut saya pribadi kan, tapi preference ya. Tapi kalian kalau penasaran harus coba dua-duanya ya Pak, Betul, biar betul. tahu apa yang kalian lebih suka tuh kupat tahu apa tahu gimbalnya. Oke, habis ini kita nyobain lagi. Ya. Nah, sekarang di depan aku udah ada soto khas Semarang. Wah, tadi udah disiapin kupat tahu gimbal, sekarang soto Semarang. Ini perbedaannya soto Semarang dengan soto lainnya tuh apa Pak? Jadi gini, kalau soto khas Semarang pasti bening, Mbak, karena nggak pakai santan. Ya, nggak pakai santan. Kemudian soto Semarang itu pasti ada bawang putih gorengnya. Bawang putih goreng. Bawang putih goreng. Ada sounnya ya. Kemudian kita pasti kaldunya itu ayamnya ayam kampung atau ayam merah apa enggak, itu pasti kaldunya itu. Jadi membedakannya seperti itu, dan mesti bening, nggak pakai santan. Ya. Kemudian nanti mangkoknya itu pasti khas. Khas banget ya Pak? Mangkoknya nggak boleh. Jadi kalau saya pernah punya cabang di Sorong, dia pakai mangkok sendiri. Begitu orang Semarang yang tahu soto Semarang, bukan soto Semarang. Beda mangkok. Ya kenapa ini sotonya Pak Slamet Ragil? Enggak, karena mangkoknya enggak seperti itulah. Baru dia saya kirimkan mangkok yang khas Semarang, baru ini soto Semarang. Walaupun isinya Semarang, tapi mangkoknya harus beda, Pak. Harusnya beda. Itu ada mangkoknya itu bukan kecil tapi sedang. Sedang pas Jadi ya Pak? itu mangkoknya kalau di Semarang mangkok rondi. Oh iya Itu benar-benar. mangkok rondi. Itu khas Semarang. Terus ada yang soto Kudus, mangkoknya lebih kecil. Bawahnya itu ada tuh mangkok yang kecil. Kalau ini khasnya rondi. Itu perbedaannya, Pak. Nah, dan pasti kita sajikan harus mongah-mongah atau kemopiar, harus apa ya? Panas. Ya. Nggak boleh nggak panas. Kalau nggak panas pasti dingin, anyep lah, kurang enak. Itu tadi perbedaannya, dan ini mumpung panas kita cobain ya Pak. Oke. Kita Bapak nggak makan minggu makan Pak. Bapak tiap hari ya Pak. Ya, ini kan sambal hijau. Sambalnya sambal hijau nih. Beda ya dengan sambal. Kelihatan ya. Tadi shoot ya. Sambalnya sambal hijau. Sambal hijau yang godok ya. Kemudian pasti ada tambahan Jeruk nipis biar segar. anti corona itu. Anti corona itu. Kita kasih dikit. Oh ini dicampur sih. Campur diaduk, wah mantap. Wah, siang-siang makan soto, cakep. Lanjutannya apa? Nggak ada. Nah ini ayamnya ayam kampung ya. Oh, kalau nggak ayam kamu nggak enak banget. Wah, soalnya kaldunya, Pak. Ini ada togenya, ada bihunnya ya Pak. Soon lah. Oh, soon ya, Soon. lagi. Soon. Oh, kita campur. Sabar. Diburu-buru nih ya makanan.
guys. Panas. Mumpung panas ya. Dan cocoknya pakai perkedel atau anu Mbak, sate ini Mbak. Mantap, ini aku sebenarnya paling suka kalau tambah bergedel ya. Ya, perkedel pas habis Mbak. Tadi kesiangan. Siangan kita tambahin pakai telur puyuh. Seger banget lagi. Karena ditambah ini jadi tambah. Iya. Terus sedep. Nanti corona itu. Nanti corona. Halo. Kabar. Tunggunya dulu. Apa? Rasa. Rasanya tuh enak. Bercanda. Tapi emang apa? Dia tuh seger gitu dengan ditambahan ini apa namanya? Bawang putih goreng ya. Biasanya kan pakai bawang merah ya, Pak. Kalau misal soto biasa tuh bawang merah goreng ya. Betul, kalau kita soto ke Semarang itu pasti anu pasti Khasnya bawang putih goreng. kita coba Bawang putihnya enak tuh. sambil bawang putih dan juga ini apa namanya? Ayam kampung. Kenyas. Kaldunya tuh berasa banget loh. Apa ya? Enggak walaupun kuahnya tuh bening tanpa santan tuh, tapi kaldunya berasa banget ya Pak. Betul, Gitu. ya. Dan komplit karena di dalamnya ada sounnya, ada togenya, Sayurnya ada sayurnya nih. Pokoknya pakai paket komplit, dan ini dengan segini tuh menurut aku Banyakan. porsi pas sih. Pas ya. Porsi pas buat aku. Cukup sekali. Dan emang lagi panas jadi kayak beuh, pada pengen nih yang nonton, ya kan? Enggak. Apa? Oke. Oke guys, jadi tadi aku udah nyobain dari tahu gimbal, dari kupat tahu ya Pak Slamet, terus tanya-tanya sama Pak Slamet juga, terus sekarang udah nyobain soto Semarang. Kalian penasaran, kalian harus datang langsung ke tahu gimbal, soto Semarang, tahu gimbal, kupat tahu, Magelang, Pak Slamet Ragil di Blabak ya. Kan bisa langsung coba. Terima kasih untuk ngikutin hari ini, kuliner aku hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.